wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sama-sama berkumpul pada barokah ini yang insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi. Tentunya tanpa kita ucapkan syukur dan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat salah satunya sehingga kita bisa berada di tempat barokahnya dan rangka pengajian bulanan kajian bersama Ustaz Abdul Khair. Alhamdulillah beliau guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam kita coba limpahkan kepada diri Nabi besar kita yang kami menawan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sampai keluarga sahabat dan mudah-mudahan kita sebagai umat dari Rasulullah SAW syafaat dan jemaah sekalian, bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah seperti biasa pada kesempatan kali ini alhamdulillah di malam yang kedua malam yang pertama guru kita yang kemarin berkenan, tapi insyaallah hari ini beliau hadir di tengah kita. Insyaallah untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita praktekkan sehari-hari. Bapak ibu sekalian, jamaah sekalian, mari kita sebelum memulai mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung saja pada kajian lanjutan insyaallah kita sama-sama menyimak, mendengar dan menelaah tentunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil latifi shalihat. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibul ma'adah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita ta'lim, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk ilmu kepada kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il masyayikh fi din wa ulama'il 'amilin wa ahli bismillah sallallahu alaihi
ta'lim kita ya sampai kepada ma yahrumu 'alal junubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa 'ulumihi fi dharain. Ma yahrumu 'alal junubi, apa saja yang diharamkan atas orang yang dalam keadaan junub. Nah, di sini ada kalimat al-junub, berarti termasuk juga di dalamnya, yaitu adalah untuk orang yang dalam keadaan haid, dan termasuk juga di dalamnya orang yang dalam keadaan nifas. Ya. Jadi junub, haid, nifas ini ketentuannya sama, dan sesuatu yang diharamkannya pun sama. Hanya saja kalau haid dan nifas itu hanya terjadi pada kaum hawa, ya, atau pada perempuan. Nah, kalau junub bisa terjadi kedua-duanya, baik pada laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak kita yang baru masuk taklif akhir balik. Yahrumu 'alal junubi sittata asya, haram atas orang yang junub ini ada 6 macam. Berarti kalau haram ini dilarang. Kalau dilarang berarti kalau dilanggar dia dapat dosa. Yang pertama as-sholatu, yaitu mengerjakan sholat. Jadi orang yang dalam keadaan junub haram dia melaksanakan sholat. Orang yang dalam keadaan haid haram juga melaksanakan sholat. Orang yang sedang dalam keadaan nifas haram juga mengerjakan sholat. Nah, kalau junubnya dia di waktu zuhur, ya, dia berjunub di waktu zuhur sampai masuk asar, pas asar dia baru mandi, ya, males misalnya atau ketiduran, maka nanti waktu zuhur itu setelah dia mandi, zuhur yang tadi itu yang dia tinggalin, karena masih ada waktu sebetulnya untuk dia bersih, untuk dia mandi itu masih ada waktu, ya, tapi dia kerjain untuk mandi langsung, maka zuhur yang itu wajib diqodha. Maka zuhur tersebut wajib diqodha. Sama dengan orang yang haid. Misalnya orang haid pas mau sholat zuhur dia keluar darah haid, ya, maka nanti zuhur itu wajib diqodha. Zuhur itu wajib diqodha. Bahkan subuh pun wajib diqodha. Sebab kenapa? Kan kita nggak periksa darah haid itu setiap menit. Dan waktu itu pernah saya jelaskan kan, melihat darah haid itu bukan menetes. Kalau melihat darah haid itu harus menetes di pembalut, ya istri kita bisa mati. Darah haid itu ukurannya bukan menetes. Tapi ketika kita ambil alat kapas, kita ditetel, ya terjadi tetel. Kita galin di manfaatnya, di tempat keluarnya tadi dimasukin ke dalam sedikit, dan ternyata di situ ada warna darah, misalnya agak merah kecoklat-coklatan.
sekalipun dia tidak netes, ketika dimasukin kampas ke situ, itu ternyata sudah ada bercak, maka orang tersebut sudah masuk terkena darah haid. Jadi ukur haid itu bukan harus kagak netes. Nah, kalau darah haid itu harus netes terus, maka kalau sehari semalam keluar netes gimana? Bisa mati itu kalau merocok, apalagi merocok. Nah, ini. Jadi as-salat. Nah, apa misalnya dia mandi? Misalnya dia junub, pas dia mandi di waktu asar. Ternyata waktu asar itu udah habis. Ketika dia selesai mandi, masuk waktu maghrib. Dia junub misalnya jadi zuhur, ya, junub males mandi, ya, sampai masuk asar. Pas asar mandi, udah gitu asarnya juga ada telat, bukan telat lagi. Udah menjelang maghrib dia belum mandi itu. Pas menjelang maghrib dia mandi, selesai mandi masuk waktu maghrib. Berarti berapa sholat yang wajib diqodho? 2 sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Makanya afdolnya itu ketika berjunub di saat itu juga dia wajib mandi. Bahkan ya, kalau dia misalnya berjunub di malam hari, ya, junub di malam hari itu kalau dia nggak cuci makruh, ya makruh cuci, ya, cuci. Nanti sholat satu. Yang kedua, tawaf di Baitullah. Haram atas orang junub tawaf di Baitullah. Makanya gimana Ustaz kalau dilalui obat agar ketika dia nanti bertawaf tidak keluar darah haidnya, boleh enggak? Boleh. Ya. Sebab kalau itu enggak dibolehkan, ya siapa banget tawafnya enggak sah. Jangan bukan cuma tawaf yang enggak sah. Bahkan masuk Masjidil Haram aja hukumnya enggak boleh. Makanya dibolehkan orang yang mau berhaji atau mau berumroh agar dia tidak keluar haidnya, dia dikasih obat untuk menjaga, ya, untuk menjaga agar dia tidak haid. Sebab kalau haid jangankan dia keluar, masuk Masjidil Haram aja hukumnya haram. Yang ketiga, wa mashul mushabi, menyentuh mushaf. Apa mushaf? Al-Qur'an. Jadi orang haid jangan menyentuh Quran. Ustaz, ada yang membolehin. Ya, kalau saya kaji nahwunya, ya kedalam banget cuman ya, bisa 1 jam ini kalau saya kaji nahwunya. Kalimat la yamassuhu illal mutahharun itu kalau dikaji nahwunya dalamnya luar biasa. Jadi intinya orang yang dalam keadaan haid tidak boleh menyentuh mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Yaitu segala sesuatu yang di atasnya ditulis daripada Al-Qur'an. Segala sesuatu yang di atas yang ditulis Al-Quran, sekalipun cuma 1 ayat, maka itu hukumnya hukum mushaf. Terkecuali kita bikin apa tuh, bingkai ditaruh di misalnya ayat kursi, ditaruh di atas pintu. Itu hukum mushaf bukan itu. Itu kita niatnya kan bukan bikin mushaf, tapi itu hukumnya hiasan, ambil berkah daripada ayat.
wa hamluhu dan membawa Al-Quran dengan niat Quran. Bahkan jangankan hai orang tidak punya wudu pun tidak boleh membawa Al-Quran. Ya. Orang yang tidak dalam keadaan berwudu haram dia bawa Quran. Makanya kalau kita dari pasar atau dari tempat kerja bawa Quran, niatnya jangan bawa Quran, dibatalkan dengan apa? Dengan belanjaan yang lain. Jadi niatnya bukan bawa Quran, tapi bawa apa? Bawa barang atau bawa belanjaan. Tapi kalau semata-mata memang kita niatkan ditahmilil Quran, ya, haram hukumnya. Nah, ini baik. Oh, masih tadi ya. Masuk mushaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, ya. Wa nubusu bil masjid. Yang keempatnya, diem di dalam masjid. Ya, diem di dalam masjid. Yang terakhirnya wa qira'atul Qur'ani bi qasdil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an dengan niat baca Qur'an. Emang ada orang baca Quran niatnya nggak baca Quran? Ada. Yang dimaksud dengan niat baca Quran tidak maksud dia baca Quran tapi tidak bermaksud niatnya Quran, yaitu bacaan Al-Quran yang dia tidak niatkan membacanya dan dibaca secara spontanitas, itu boleh. Seperti apa? Seperti ketika kita mendengar ada berita orang meninggal, di situ secara spontan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya tanya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat Quran bukan? Ayat Quran. Tapi ketika kita melafalkan kalimat tersebut, niatkah kita membaca Al-Quran? Enggak. Niatnya apa? Niatnya sebagai pujian atau sebagai anjuran yang dianjurkan oleh Nabi ketika mendengar musibah atau mendapatkan musibah, kita baca ayat tersebut. Ya, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau baca sholawat boleh enggak dalam keadaan junub? Boleh. Jadi yang penting bukan ayat Quran. Saat orang hebat kalau nggak boleh baca Quran repot banget. Aku nggak bisa amalan, memang amalan baca Quran doang, kan gitu. Amalan bisa diganti dengan zikir, amalan bisa diganti dengan tasbih, amalan bisa diganti dengan sholawat, amalan masih bisa diganti dengan yang lain. Nah, ini kalimat mas'ul mushaf wa hamluhu wa qira'atul Qur'ani, ini dalilnya satu, la yamassuhu illal mutahhar. Lahnya di situ nafi bimakna nahi. Nafi bimakna nahi. Jangan kamu sentuh hu, domir hu yang ada di kalimat fi'il mudhari. Ini digantinya hu begini, ya. Sebab sekarang itu banyak juga, ya. Wah, atau repot banget ini. Nah, kita kaji Qurannya. Mengkaji Al-Quran itu harus ada standar ilmu nahwu dan sorobnya minimal. Terusnya balaghahnya. Ya. Terusnya ukudul jumanya kita perlu kuasain juga tuh kalau mau mengkaji Quran. Nggak bisa secara lughat. Ini mas'ul mushaf, hamluhu dan qira'atul Quran, ini satu rangkaian dalilnya semua sama, yaitu menggunakan kalimat la yamassuhu illal mutahhar. La-nya itu la nafi bimakna nahi. Yamassu adalah kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari
mudhari, ya, domir hu yang ada di kalimat fi'il mudhari tadi, ya, itu kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Marja'nya kemana? Marja'nya hu kepada Al-Quran, bukan kepada apa? Bukan kepada selain Quran. Sebab dilihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu adalah tanzilun mir rabbil alamin, yang Allah turunkan, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Berarti domirhu yang ada di dalam kalimat ya masu itu kembali kepada kalimat tanzilun mir rabbil alamin. Illa, kecuali illa di dalam ilmu nahwu ini namanya sifatnya, ya, lafaznya ada istisna. Istisna itu ada istisna munqati, ada istisna syai' min syai', ya. Nah, di sini kalau kita artikan jangan menyentuh akan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, malaikat-malaikat yang disucikan. Kalau kita artikan itu, ingatlah di dalam ilmu balaghah itu ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Kalau kita mengatakan malaikat-malaikat yang disucikan, berarti di situ ada satu pemahaman. Apa? Berarti di situ ada malaikat yang tidak disucikan. Berantakan ini makna. Nah, antara ilahnya dengan ilah mutahharun, istisna itu harus sejenis. Namanya istisnanya syai' min syai'. Ya. Istisnanya harus syai' min syai' kalau memang sejenis. Nah, kalau tidak sejenis namanya istisnanya istisna munqati. Maka inilah yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama as-salafun saleh min madhhab Imam Abi Idris al-Imam Syafi'i. Kenapa orang haid, orang junub tidak boleh memegang Quran, tidak boleh bawa Quran? Kenapa tidak boleh membaca Al-Quran biniyatil Quran? Karena setelah dibaca daripada ayat tersebut, dilihat dari ilmu tata bahasa Arabnya, itu kayak begitu. Ya, itu saya jelaskan singkat saja. Ya, kalau mau jelas lagi, ya anak kita bernyanyi dulu, ya, baru paham betul. Namanya i'rabul kalimah. Ya, kita harus paham i'rabul kalimah. Nanti setelah i'rabul kalimah, tafhimul kalimah. Nah, jadi ada 6. Ada 6 yang diharamkan atas orang-orang yang dalam keadaan haid. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sebelum kita mulai. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang 7 hari mungkin waktunya nggak ditentukan. Kalau misalkan dan beliau itu KB pil. Dalam KB pil itu kan ada siklusnya itu paling enggak 1 hari itu haid. Nah, ada yang siklusnya haidnya itu kita nggak minum Ustaz. Jadi biarin puasanya full 1 bulan Ya. Dia minum agar full 1 bulan dia tidak keluar haid. ya. Seharusnya dia keluar haid. Gimana hukumnya kayak begitu? Ini pertanyaan ilmiah. Gimana hukumnya? Ya, seorang perempuan yang secara normalnya ketika dia KB-nya KB mil, dia itu di dalam 1 bulan itu pasti mengeluarkan darah haid. Ya, entah normalnya 7 hari
atau 3 hari atau sehari semalam, yang jelas normalnya wanita itu keluar darah haid. Tapi menjelang Ramadan si wanita ini dia nggak pengen tuh dalam keadaan Ramadan keluar haid. Ya, mungkin pertimbangannya sebab kalau puasa itu kan lebih berat daripada puasa Ramadan, mungkin begitu ya. Gimana hukum puasanya? Bolehkah dia melakukan itu agar dia tidak keluar haid di bulan Ramadan dan dia bisa melakukan puasa Ramadan secara full? Boleh enggak? Boleh. Itu boleh. Seperti apa halnya? Seperti tadi orang yang tahu. Normalnya dia mestinya misalnya dia udah tahu minggu besok ini dia bakal keluar haid. Tapi kalau dia keluar haid, dia nggak bisa tawar, ya, nggak bisa tawar. Akhirnya dia minum obat. Dia minum obat, yang obat tersebut memperlambat masa keluar haidnya atau gimana gitu. Yang jelas yang tadinya keluar jadi nggak keluar. Gimana keluarnya? Sah nggak sah? Gimana puasanya yang seperti itu? Sah nggak sah? Jadi boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mungkin ada lagi. Gimana hukumnya membaca Al-Quran yang ada artinya? Sebetulnya bukan yang ada artinya. Memegang Al-Quran yang tafsir. Jadi beda tafsir dengan terjemah. Kalau terjemah itu hanya pengalihan bahasa dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Makanya kalau misalnya kita punya Quran terjemah di rumah, itu bukan tafsir, Pak. Bukan tafsir. Itu hanya terjemah. Terjemah itu pengalihan bahasa. Ini saya jelaskan dulu sebelum lanjut pada waktu agar kita paham mana tafsir, mana terjemah. Tafsir itu bukan terjemah. Terjemah juga bukan tafsir. Kalau terjemah Al-Quran, pengalihan bahasa Al-Quran kepada bahasa Indonesia atau kepada bahasa Inggris atau kepada bahasa yang lainnya, itu namanya terjemah. Kalau tafsir, penjelasan satu ayat, yang pertama dijelaskan secara terjemahnya, yang kedua maksudnya ayat ini kemana. Nah, itulah yang disebut dengan tasawwurul ayat, pengembangan ayat, penjelasan ayat itu baru namanya tafsir. Gimana orang haid, ya, dia membaca Al-Quran yang ada terjemahnya, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya tidak boleh. Atau saya nggak dapat baca Al-Quran. Hukum Al-Quran, ya, mendengarkan Al-Quran aja itu ada pahalanya. Ya, hukum mendengarkan Al-Quran aja ada pahalanya. Maka diganti, ya, yang tadinya kita baca Al-Quran diganti dengan zikir yang lain. Nah, karena hukum itu, Pak, Ibu, Allah memberikan anugerah itu bukan hanya sebatas dengan bacaan, ya, bukan hanya sebatas dengan bacaan. Kalau kita kan melihat orang itu kalau dia kerja 1 hari gajinya misalnya 100.000, kalau 5 hari berarti 500.000. Tapi Allah memberikan ganjaran pahala kepada seseorang itu nggak harus dengan pekerjaan dia. Karena ada sesuatu yang memang secara hukum Allah dia tidak boleh, maka ketika ada ta'alluq itu apa? Artinya hubungan yang kuat dirinya dengan Al-Quran. Dia kepengen membaca Al-Quran, tapi ada sesuatu yang menghalanginya sampai dia tidak membaca, maka kerinduan dia terhadap Al-Quran itu pahala yang begitu luar biasa. Hatinya rindu terhadap Al-Quran, hatinya rindu untuk membaca Al-Quran, tapi dia tidak baca. Kenapa?
nggak ada kerinduan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipakai. Ya, karena kita belum tahu innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni perbuatan salah orang-orang yang bersalah. Ya, karena kesalahan kita kan nggak tahu. Maka Allah yang gimana lagi itu? Ya, gimana Pak? Mendengarkan boleh. Mendengarkan boleh. Terus kalau saya ngejalankan dalam hati boleh enggak? Boleh. Ya. Sebab yang disebutnya membaca adalah dengan mulut dan ada suara. Dengan gerakan mulut dan ada suara, maka itu hukumnya membaca. Ketika dijalankan oleh hati itu tidak termasuk hukum membaca. Boleh di dalam hati. Ya Ibu, tafadhol. Salam. Ya, ya. Ya, pasti. Ikut belajar ngaji, belajar supaya kita gitu, boleh nggak Ustaz? Ya, baik. Sebetulnya ini pertanyaan yang saya harapkan dari tadi. Alhamdulillah ada yang nanya. Makanya tadi ada niat baca Quran biniyatil Quran. Gimana hukumnya Ustaz? Bukan cuma orang lagi taksim, anak saya lagi belajar sekolah, terusnya pas pelajaran agama, memang dia harus baca, kan gitu. Gimana Ustaz kalau begini? Nah, ada ilmu dalam. Inilah ilmu. Kalau dalam keadaan kondisi yang sangat darurat seperti itu, apalagi ini bicaranya ilmu. Kalau tidak kita ikuti, ada ilmu yang hilang dari diri kita, atau ada ilmu yang tidak kita dapatkan, maka di saat itu kita boleh mengikuti dengan alasan niatkan ketika kita ngikutin apa? Saya intikal kepada Imam Malik yang membolehkan. Ingat nggak? Saya intikal, artinya intikal. Saya mengikut kepada pendapatnya Imam Malik yang membolehkan orang belajar dalam keadaan seperti ini, dia membaca. Sebab Imam Malik membolehkan dalam keadaan kondisi darurat seperti itu. Dalam keadaan kondisi darurat seperti itu, apalagi yang bicaranya ilmu. Kalau dia tidak ikuti, ada ilmu yang terlewat. Maka ketika kita mengikuti itu, maka niatkan saya mengikut kepada Imam Malik yang membolehkan. Baca, begitu. Yang penting ibu niatin gitu, saya mengikut kepada Imam Malik. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ayatnya itu Masukan dari laki-laki. Ayo. Mungkin ini mudah-mudahan sih ini ya. Untuk yang berjunub, ini kan di sini tadi dikatakan makruh setelah berjunub kalau tidak dibersihkan. Bagaimana dengan mungkin junubnya itu bermimpi gitu, bagi remaja atau laki-laki yang baru atau akil balik gitu. ini saya jelasin aja pakai pengeras suara ya. Pikir Bu, ini pikir nih emang agak dalam. Ya, pikirnya agak dalam, bukan kono. Pikir kalau nggak begitu kita nggak paham. Akhirnya kita jatuhnya kepada hukum dosa. Kemakruhan itu tetap ada. Baik junubnya itu dengan sengaja, saya nggak usah jelasin junub dengan sengaja. Bapak-bapak pasti lebih paham dari saya, ya Pak ya. Ataupun junub yang tidak dengan sengaja. Mana junub yang tidak dengan sengaja? Yaitu dengan sebab mimpi. Junub dengan tidak sengaja kan nggak mimpi itu. Atau kaki kekejar pintu
jadi junub, ya bisa-bisa aja ya. Nah, kemakruhan itu tetap makruh kalau tidak langsung dibersihkan. Haram kalau menambah. Paham nggak kalau menambah? Ya. Saya jelasin jangan ini. Mimpi lagi maksudnya Ustaz? Suruh mimpi lagi? Bukan. Oh. Makruh, misalnya mohon maaf, kemakruhan itu kalau tidak dibersihkan itu makruh. Ya. Misalnya bapak udah habis berhubungan dengan istri, terus nggak dibersihin, tidur, terus jam 1 nambah lagi sama istri lagi, nggak dibersihin, itu hukumnya haram. Astagfirullahaladzim. Hukumnya haram. Halo Pak Subhan. Nambah. Karena dibersih. Panas. Nah ini adalah bagian daripada ada. Saya kan mau ke prospek, nggak suara. Ini nggak boleh nambah Ustaz. Ini begitu. Nah, andai kata itu dilakukan, ya dilakukan sama dia nggak bersihin lagi, dia nambah lagi sama istrinya, ya dia nambah lagi dengan istrinya, maka qalilul aqli fi auladihi. Ini ada satu keterangan. Maka anak yang terlahir dari sperma seorang suami yang berhubungan nambah kepada istri dan yang awal dia tidak bersihkan, maka anaknya akan kurang akal. Tapi jangan begini besok Ustaz. Lihat baju kurang akal, gua yakin bapak lu disalah. Jangan begitu. Ya. Ini mentang-mentang saya udah kasih tahu ilmunya. Ya. Jadi anaknya bakal kurang akal. Kenapa? Sebab ketika diharapkan dia jalan terus tuh. Adanya bersihin dulu, baru kalau mau nambah tafadhol. Kalau nggak dibersihin, yuridu qalilul aqli, maka akan mewariskan si anak ini kurang akal. Ini kalau pilih satu. Nah, Ini satu. ini di dalam fikih ini. Wa in kana lahu zaujataini. Kalau nih laki punya bini dua. Ini fikih nih. Ibu jangan cemberut dulu, ya. Ini kalau laki punya bini dua, ibu lakinya misalnya punya bini dua. Wajib dicatat nih Pak. Dia habis berhubungan di sini, nggak dibersihin, langsung pindah ke bini yang satu lagi, beda rumah, bergilir, langsung tuh, ya, yurisul junun, maka anaknya tadi akan mewariskan karakter orang gila. Nah, tapi ini juga jangan buat menghukumin orang ini, mah kita belajar buat diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, jangan misalnya kita lihat bocah ternyata wah masalah nih, bapaknya punya bini dua, nambah kagak dibersihin dulu nih. Nah, jangan begitu juga. Ini mah ilmu untuk diri kita, ya. Ya kalau emang ada yang mau berani, makanya saya bilang kalau ada yang mau berani juga, kalau misalnya mau begitu bersihin dulu ya Kak ya. Nah, tahu dan tuh. Kenapa? Sebab itu yurisul junun, mewariskan anaknya punya karakter seperti orang gila. Wal iyadzubillah. Jadi ada adabnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Ibu, kalau kita habisin semua ntar habis. Ya, satu lagi deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicuci aja. Afdalnya mandi lebih afdal. Kalau memang apalagi cuaca jam sekarang begini, ya. Saya kagak sanggup mandi, cuci aja, ya. Bahkan makruh kita makan bersama
suami istri dalam keadaan junub itu hukumnya makruh. Ya, misalnya bulan puasa malam-malam kita junub, mandinya ntar kalau udah sholat, kalau udah habis sahur, pas sahur makan bareng nih laki sama bini nih, masih sama-sama punya junub, maka itu hukumnya dalam keadaan makruh. Mandi dulu amalannya. Insya Allah Ustaz. Cuci dulu aja. Ibu yang sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, dan bisa menambah ilmu kita. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu dan bapak, ketika di rumah ada masalah apapun baik berkaitan dengan guru ataupun yang lainnya, ditulis aja, ditulis diingetin pas nanti pengajian bulanan di bawah. Masya Allah. Jadi ditulis diingetin nanti pas pengajian bulanan di bawah. Dan ini saya memahami, ini ibu saya sedang membangun kamar pesantren santri. Itu saya nggak jual ini. Ini saya nggak jual ini. Ini saya kasihkan semuanya satu-satu. Jadi ibu-ibu kalau yang mau berinfak kalau tidak ada uploadnya. Kalau mau diisiin berapa silakan infak ibu-ibu. Ya. Terserah mau diisiin berapa infaknya, terserah. Cuman saya kami sekarang bulan depan aja. Ya. Bulan depan aja, enggak sekarang. Mudah-mudahan cukup, kalau nggak cukup ya. Ini sengaja boleh saya tulis, saya fotokopi. Itu boleh saya tulis, saya fotokopi. Itu yang berkaitan dengan video. Jadi buat bulan depan. Jadi insya Allah itu saya berikan untuk perluasan pondok dan pembangunan kamar santri dan pembangunan yang lain. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi bima yanfa'una. Rabbi fahimna wa bi'allamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di buku itu ibu-ibu baca, kalau ada yang tidak paham, ada yang belum jelas, diciriin aja, nanti bulan depan ditanyakan, insya Allah saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dalam perkajian semangat kita belum sudah bersama. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat bersama. Guru ada terus ada pertanyaan dari guru, silakan. Ya. Izin boleh dinamain ya. Boleh langsung Foto. main, boleh. Udah, bagus. Masya Allah. Ya. Pokoknya itu dibaca di rumah. Kalau ada yang kurang paham, diciriin nanti pas kajian bulanan ditanyakan. Nah, Saya masih bertanya. iya, dulu dari tadi. Perempuan lalu Ya baik ibu-ibu, dari dua ya pengelolaan ya. ya, silakan. Yang pertama untuk ibu-ibu, ada berapa yang haram atas orang dalam keadaan junub? Kulina ada ya. Yaitu baju-baju ada. Alhamdulillah, berarti langsung ke itu. Yang luar biasa. Bapak-bapak, haram atas orang yang junub membaca, membawa, terus menyentuh Al-Quran. Apa dari ayat Al-Qurannya?
Ibu-ibu dah, saya balik ke ibu-ibu. Ayo. Ya. Soalnya inna wa ghafurur rahim. Kalau nggak salah saya baca ayatnya biaran. Oh, biar ya. Apa dalilnya? Itu suratnya surat Al-Waqiah ayatnya terakhir. Dan siapa yang lupa? La yamassuhu illal mutahharun. Lagi kan, dulu. Berarti satu lagi. Bapak-bapak, apa hukumnya orang yang belum mandi atau belum bersih dia menambah hari? Ibu-ibu yang biar untuk memperkuat tali silaturahmi kita, kalau ada waktu hari Senin itu sebulan sekali hadir di majelis sekali. Ya, kita membuka kajian kita pukul dulu jen. Pukul dulu jen itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saja, assalamualaikum